wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan beramal saleh, salat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah, dan kita sempurnakan semua itu dengan tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setiap amal saleh kita hari ini seluruhnya diterima oleh Allah dan kelak memberatkan mizaniyah hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kesempatan kepada kita semua untuk merasakan keberkahan Ramadan pada tahun ini. Allah beri kekuatan istiqamah untuk mampu mengisinya dengan amal-amal terbaik, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena tentu kita semua khawatir jangan-jangan inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada pasal tentang la tadkhul ala qaumin yakulun, ya. Jangan kamu masuk pada kaum yang sedang makan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka berikutnya adalah faslun fi adabid dhiyafah, ya, pasal tentang adab-adab di dalam mengundang tamu. Jadi sebuah tema yang penting karena ini menyangkut rutinitas kehidupan kita. Apalagi menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, ya, maka kita banyak berinteraksi dengan bab ini. Bagaimana adab-adab di dalam mengundang tamu? Wa min adabid dhiyafah, di antara adab mengundang tamu, ayyaqsuda bida'watihi al-atqiya'a dunal fusaqi, hendaknya dia meniatkan undangan itu untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun,
janganlah kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka dalam penjelasannya disebutkan, ya, wa mimma yu'akkidu hadza, di antara yang menguatkan perkataan ulama salaf ini, ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah kamu berkawan kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini hadis yang menjadi sandaran dari perkataan ulama salaf tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mengundang seseorang ke rumah kita, maka hendaknya yang diundang itu adalah orang yang saleh. Kalau wanita yang salihah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengundang orang-orang fasik, ya, ke rumah kita. Apalagi jika orang fasik itu terus-menerus dengan kefasikannya, bahkan mengajak manusia kepada kefasikan. Seperti peminum khamr, dia terus-menerus dengan minum khamrnya, bahkan dia menjadi bintang iklan minuman keras, bintang iklan khamr, mengajak manusia untuk minum khamr. Maka jangan mengundang orang seperti itu ke rumah kita. Apa sebabnya? Pertama, mengundang orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, ya, yang ahli masjid, ahli Quran, ahli pengajian, itu mendatangkan keberkahan ke dalam rumah kita. Maka rumah kita diberkahi oleh Allah karena didatangi oleh tamu-tamu yang saleh. Sebaliknya, kalau didatangi orang-orang yang fasik, apalagi yang menyeru manusia kepada kefasikan, maka dikhawatirkan itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan azab Allah itu kalau sudah datang, maka sifatnya merata, tidak pilih-pilih. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian semua terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Maka kalau terjadi banjir, yang kebanjiran rumahnya peminum khamr saja, atau rumahnya imam masjid juga kebanjiran, Pak. Semua kebanjiran, ya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa penting bagi kita untuk mengundang orang-orang yang saleh dan bertakwa ke rumah kita, bersahabat hanya dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena pengaruh persahabatan itu sangat kuat. Banyak orang yang terwarnai oleh sahabatnya. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, as-sahibu pakai sad, sahabat. Sahib pakai sin. Itu menarik sahabatnya. Maka sahabat-sahabat yang baik menarik sahabatnya dalam kebaikan,
Sebaliknya sahabat-sahabat yang jahat menjerumuskan sahabatnya ke dalam keburukan. Sejarah memberitahu kita betapa persahabatan itu dampaknya dahsyat luar biasa. Imam Abu Hanifah, ya, bukan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang mazhabnya disebut mazhab Hambali, dijuluki imamu ahli sunnah, imamnya ahli sunnah, orang yang teguh mempertahankan prinsip kebenaran bahwa Quran kalamullah, bukan makhluk. Di tengah tekanan penguasa hari itu yang berpaham Mu'tazilah, yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka setiap yang menentang paham ini ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengalami siksaan yang pedih di penjara. Beliau dicambuk setiap hari hingga terkelupas kulitnya. Maka menarik, setelah dicambuk itu fisik beliau melemah, maka beliau sholat sunnahnya itu tinggal 150 rakaat. Sedikit apa banyak, Pak? Itu setelah dicambuk, melemah fisik beliau, maka sholat sunnahnya hanya kuat 150 rakaat. Sebelum itu sholat sunnah beliau sehari semalam itu bisa 300 rakaat, ya. Maka kalau kita malas sholat sunnah, cobalah ingat-ingat kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apa yang membuat Imam Ahmad begitu tegar di saat sebagian ulama hari itu ada yang pura-pura? Karena apa? Tidak tahan dengan siksaan yang begitu pedih. Sebagian melakukan tauriyah. Ya, tauriyah itu mengucapkan A tapi yang dimaksud B. Seperti ada ulama hari itu mengatakan, aku bersaksi Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya, 4 ini adalah makhluk. Maka orang yang mendengar memahami berarti dia mengakui Quran, Injil, Taurat, Zabur makhluk. Padahal yang dia maksud 4 ini, 4 jari ini, Pak, itu adalah makhluk. Ya, ini namanya tauriyah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melewati negeri yang dipimpin oleh pemimpin zalim, pemimpin yang doyan perempuan. Kalau lihat perempuan cantik maka diambil. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, itu diriwayatkan adalah seorang wanita yang cantik jelita. Maka begitu Nabi Ibrahim ditanya oleh raja yang zalim itu, siapa yang bersamamu? Kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti, ini saudariku. Maka raja itu memahami ini adalah, ya, saudara perempuannya. Kalau tidak kakaknya, ya adiknya. Fahamnya begitu. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah ukhtun fid din, la ukhtun fin nasab, saudari seagama, bukan saudari sedarah. Karena saat itu tidak ada orang yang beriman di muka bumi kecuali istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, satu-satunya orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad tidak mau melakukan itu semua, pura-pura tidak mau, tauriyah pun tidak mau. Beliau tegas mempertahankan kebenaran. Bahkan beliau membacakan hadis Rasulullah SAW ketika Khobab ibnul Ars mendatangi Nabi.
"Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Ya Rasul, mengapa engkau tidak memohonkan kemenangan untuk kami? Maka Rasulullah memahami beratnya penderitaan Khabbab ibnul Arth. Ketika dia masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Besi-besi yang merah dipanaskan, siap dibuat senjata, itu ditempelkan di sekujur tubuhnya Khabbab ibnul Arth. Maka Rasulullah meneguhkan imannya Khabbab itu dengan cara menceritakan sejarah umat terdahulu. "Wahai Khabbab, ketahuilah, umat sebelum kita mengalami siksaan yang jauh lebih pedih. Ada di antara mereka yang digergaji sehingga tubuh mereka terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulang mereka. Ada yang direbus dalam air yang mendidih. Namun semua itu tidak menyurutkan iman mereka sama sekali, bahkan iman mereka semakin membara." Mengapa Nabi membacakan sejarah umat terdahulu kepada Khabbab ibnul Arth? Untuk meneguhkan imannya Khabbab, karena perjuangan baru dimulai dan masih panjang, maka butuh keteguhan iman. Maka hadis ini sekaligus isyarat pentingnya kita mempelajari sejarah. Dalam sejarah itu ada ibadah, dalam sejarah ada ketakwaan, dalam sejarah juga ada keteguhan mempertahankan iman. Jamaah dimuliakan oleh Allah, menarik, apa rahasia keteguhannya Imam Ahmad ibnu Hanbal di tengah siksaan yang begitu berat? Rahasianya adalah memiliki sahabat yang saleh. Beliau punya sahabat yang saleh, masih muda usianya, aktivis di dalam kebaikan. Namanya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ini satu dari sekian aktivis yang diciduk hari itu, ditangkap bersama dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bedanya, Imam Ahmad masih hidup sampai di penjara. Muhammad bin Nuh ini meninggal di perjalanan. Maka Imam Ahmad yang mengurus jenazahnya, beliau yang memandikan, menyolatkan. Sesaat sebelum Muhammad bin Nuh wafat, beliau berwasiat kepada Imam Ahmad. Kata beliau, "Ya Aba Abdillah, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtada bika, fattaqillah wasbut." Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, Anda itu berbeda dengan saya. Anda itu orang yang diikuti oleh banyak manusia. Maka bertakwalah kepada Allah, teguhlah mempertahankan kebenaran. Ini kawan yang soleh, membuat kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kawan yang jahat, sejarah bercerita betapa bahayanya memiliki kawan yang jahat. Dampaknya itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, umatnya, agar selektif di dalam memilih kawan. Kata Nabi, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu kualitas agamanya dilihat dari siapa kawannya. "Falyanzur ahadukum mayyu khalil." Maka hendaknya setiap kalian melihat, berhati-hati di dalam memilih kawan. Dalam hadis yang lain Nabi membuat perumpamaan, "Masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihil qir." Ya, wa nafihil qir. Perumpamaan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk itu seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup kayu bakar.
fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa nafihul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Adapun yang meniup kayu bakar, terkadang pakaianmu terbakar olehnya, terkadang kamu mencium bau tidak sedap darinya. Ya. Sejarah bercerita betapa kawan yang jahat itu dampaknya bahaya, bahaya dunia, bahaya akhirat. Betapa banyak orang yang disesatkan oleh Abu Jahal. Ya. Pertama, paman Rasulullah SAW, namanya siapa Pak? Abu Talib. Abu Talib orang yang jasanya terhadap Nabi besar. Setelah ditinggal wafat kakeknya, siapa yang mengasuh ya Rasulullah SAW? Pamannya Abu Talib. Begitu diangkat menjadi nabi, dimusuhi kaumnya, siapa yang melindunginya Pak? Abu Talib. Jasanya luar biasa. Maka ketika Abu Talib mengalami ihtidhar, ajal hampir tiba, Rasulullah datang, duduk di samping kepalanya. Kata Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kelak aku bisa membelamu di hadapan Allah. Di situ hadir juga Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Akhirnya Abu Talib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Dia pun wafat dalam keadaan musyrik. Nabi sedih. Nabi berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka turun ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, dalam surat At-Taubah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, sekalipun mereka adalah kerabat, karena sudah datang ketetapan Allah, siapa yang mati dalam keadaan musyrik tempatnya adalah neraka. Ini orang pertama yang disesatkan, Abu Jahal. Yang kedua, ya, ada namanya Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid. Ya, kita semua tahu Khalid bin Walid. Ini panglima besar, dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setiap perang dipimpin Khalid berakhir kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapaknya namanya siapa? Walid bin Mughirah. Ini orang yang tersesat. Dia sebenarnya orang yang Allah karuniai banyak kelebihan. Dia memiliki harta yang banyak. Dia memiliki anak yang banyak. Dia terhormat di tengah kaumnya. Dan Allah karuniakan kepadanya kecerdasan sempurna. Maka dia tahu mana ayat-ayat Allah, mana syair buatan manusia, mana sihir. Dia tahu karena dikaruniai oleh Allah kecerdasan. Maka satu hari dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, riwayat lain mengatakan mendatangi Rasulullah SAW. Dibacakanlah kepadanya ayat-ayat Quran. Begitu Walid mendengar ayat-ayat Quran, langsung dia faham, ini ayat-ayat Allah. Dia mengatakan,
innahu laisa bi syi'rin wala sihrin. Sungguh ini bukan syair, ini bukan sihir. Kalau syair, kalau sihir aku tahu. Innahu lamin ayatillah. Ini benar-benar ayat Allah. Innalahu la talawah wa innalahu la halawah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini ayat-ayat yang sangat indah. Susunannya begitu indah, maknanya begitu manis. Maka sungguh ayat seperti ini pasti menang, mustahil bisa dikalahkan. Maka setelah itu dia berhenti memusuhi Nabi. Kaumnya resah. Ini Walid mulai berhenti memusuhi Muhammad. Sikapnya berubah sejak ketemu Muhammad. Ini kalau dibiarkan lama-lama masuk Islam. Kaumnya lapor kepada Abu Jahal. Maka lihat, Abu Jahal memprovokasi Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, "Hei Walid, aku lihat kaummu mengumpulkan uang untuk diberikan kepadamu." Seketika bangkit gengsinya. Aku ini orang paling kaya. Untuk apa mereka kumpulkan uang untuk diberikan kepadaku? Kata Abu Jahal, karena kaummu melihatmu berhenti memusuhi Muhammad. Kalau begitu gimana caranya? Kalau kamu ingin mendapatkan kepercayaan dari kaummu, caranya satu, musuhi Muhammad dengan permusuhan yang lebih keras dari sebelumnya. Baiklah, aku akan berpikir dulu. Ya, akhirnya Walid bin Mughirah berpikir, merenung bagaimana caranya memusuhi Muhammad. Akhirnya ketemu. Baik, aku sudah menemukan cara. Aku akan mengatakan Quran yang dibawa oleh Muhammad adalah sihir yang dipelajari Muhammad dari umat sebelumnya. Quran yang dipelajari, yang dibawa Muhammad adalah syair-syair buatannya Muhammad. Maka Allah mengabadikan nasibnya Walid bin Mughirah di neraka. Ya, dalam surat Al-Muddathir. Dari ayat 11 hingga ayat 30. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Nanti Bapak baca terjemahannya. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka ulama menjelaskan apa sebab tersesatnya Walid bin Mughirah. Ya, karena punya kawan modelnya seperti Abu Jahal. Ya. Yang ketiga yang disesatkan oleh Abu Jahal namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Utbah ini termasuk orang yang bijaksana. Dia melihat cara kekerasan ini tidak bisa menghentikan dakwahnya Muhammad. Maka perlu kita cara-cara yang kekeluargaan, cara-cara diplomasi. Maka diutuslah Utbah. Maka Utbah mendatangi Nabi. Kata Utbah, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, a'anta khairun min Abdillah, a'anta khairun min Abdil Muttalib, a'anta khairun min Abdi Manaf." Wahai anak saudaraku, apakah kamu lebih baik daripada Abdullah, lebih baik daripada Abdul Muttalib, lebih baik daripada Abdi Manaf? Disebut ya pendahulu-pendahulunya. Setelah itu kata Utbah, kalau
kamu menginginkan harta, kami akan jadikan kamu orang paling kaya raya. Kalau kamu ingin kedudukan, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami. Kalau kamu ingin wanita, ya, kami akan carikan 10 wanita paling cantik di antara kami. Kami kawinkan kamu kepada mereka. Ya. Tawaran seperti itu menggiurkan apa tidak? Ya. Bahkan kata Utbah, kalau memang yang dikatakan orang-orang benar, kamu ini sakit, kena gangguan jin, kami akan obatkan kamu sampai sembuh. Ya, Nabi diam saja. Lalu kata Nabi, ya, setelah Utbah selesai berbicara panjang lebar, kamu sudah selesai wahai Utbah, ya, wahai Abul Walid, sudah. Nah, sekarang dengarkan. Maka Nabi membacakan surat Fussilat, ya, dari ayat pertama hingga ayat Sajdah, ayat 30 sekian. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah seperti orang yang linglung. Dia pulang ke tengah-tengah kaumnya dalam keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Dia seperti orang yang linglung. Setelah dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, dia sadar ayat-ayat ini benar. Ayat-ayat ini benar-benar ayat Allah, bukan buatan manusia. Maka dia memberi saran kepada kaumnya, wahai kaumku, berhentilah memusuhi Muhammad, biarkan dia mendakwahkan ajarannya. Siapapun yang mengikuti ajarannya, pasti satu saat dia akan menguasai jazirah Arab. Ini perkataan seorang Utbah setelah mendengar ayat-ayat Quran. Maka kaumnya khawatir, ini Utbah dikit lagi masuk Islam. Ya. Kaumnya lapor kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mendatangi Utbah, memprovokasi Utbah, kamu ini penakut, kamu ini pengecut. Ya, karena diprovokasi Abu Jahal, akhirnya dia kembali memusuhi Nabi, lalu ikut serta dalam perang Badar. Akhirnya dia terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata para ulama, apa yang membuat Utbah ini tersesat dari jalan Allah, padahal sedikit lagi dapat hidayah? Karena punya kawan modelnya seperti siapa, Pak? Abu Jahal. Ya. Kemudian sejarah juga bercerita, ada orang yang bahkan sudah masuk Islam, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia sudah masuk Islam ketika Nabi diundang oleh Uqbah dalam jamuan makan. Kata Nabi, aku nggak mau datang kecuali kamu masuk Islam. Ya. Akhirnya Uqbah masuk Islam, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi mau datang. Setelah itu Uqbah dicela oleh kawan-kawannya. Di antaranya adalah Umayyah, ya, bin Khalaf. Umayyah tidak mau lagi berkawan dengan Uqbah. Dia menganggap kamu sudah murtad. Ya. Jadi di luar Islam pun kalau masuk Islam dianggap apa, Pak? Murtad. Ya. Akhirnya Umayyah berkata, kalau kamu mau berkawan dengan kami, kamu tinggalkan ajarannya Muhammad. Kamu datangi Muhammad, kamu ludahi dia. Akhirnya Uqbah benar-benar melaksanakan sarannya siapa tadi? Umayyah. Dia datangi Nabi, ya, lalu dia menyatakan kekufurannya, bahkan meludahi Nabi
Dalam riwayat disebutkan ludah itu kembali ke mukanya ya Uqbah, lalu terbakar sebagian pipinya. Ya. Ini bahayanya ya menghina Nabi, kembali ke dirinya. Maka kemudian ya Nabi berkata, jika aku bertemu dengan kamu di luar Makkah, aku akan memenggal kepalamu. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka terjadilah konfrontasi pertama antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrik, yaitu perang apa Pak? Perang Badar. Uqbah ini termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin. Maka kemudian turun perintah Allah untuk menghukum mati mereka, dipenggal mereka. Maka Uqbah kemudian menyesal ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait Uqbah ya, dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, yaitu surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya ya. Ini tanda penyesalan yang luar biasa. Dia berkata, seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul, seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawan dekat, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datangnya az-zikr, yaitu Al-Quran. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Setan itu selalu berkhianat kepada manusia. Apa sebab turunnya ayat ini? Yaitu ya orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, menyesal dia karena punya kawan seperti Umayyah ya. Maka dia pun akhirnya termasuk orang yang dipenggal ya setelah terjadi perang Badar. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah ya, bab ini penting. Kalau kita undanglah orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya. Sekali lagi, ini adalah ketika kita yang mengundang ya. Tapi kalau kita kedatangan tamu, maka nggak bisa pilih-pilih ya. Tamu sudah datang ke rumah kita, nggak mungkin kita seleksi. Ini ada 3 orang tamu misalnya, mohon maaf ya Pak, Bapak ini orang soleh apa bukan? Ya. Sholat jamaah di masjid nggak Pak? Baca Quran nggak? Ya, nggak Pak. Oh pulang sana, pulang. Nah, nggak begitu. Kalau kedatangan tamu, maka kaidahnya adalah hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya ya. Makanya Nabi juga pernah kedatangan tamu orang-orang musyrik ya, tokoh-tokoh Quraisy, yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, demikian pula sebab turunnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu Rasulullah kedatangan tamu tokoh-tokoh orang Quraisy ya, orang-orang musyrik. Nabi menjamu mereka ya, karena ini adalah bentuk iman kepada Allah dan hari kiamat.
Tapi kalau kita yang mengundang, maka selektif, undang orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya, wayam bagi ayyak suda al-fuqadanya, mengutamakan orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Ya. Mengapa? Karena yang membutuhkan bantuan makanan, ya, minuman, artinya yang butuh dengan jamuan kita itu orang-orang fakir. Adapun orang-orang kaya di rumahnya sudah banyak, ya, manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi kalau mengundang orang-orang fakir, maka bisa jadi pahalanya berlipat-lipat. Tidak hanya pahala silaturahim, pahala merekatkan ukhuwah, tapi terkadang kita menyelamatkan nyawa manusia. Barangkali karena kita undang, kita beri makan, kita beri minum, ya, maka dia bisa menyambung hidupnya. Kalau tidak, bisa jadi kelaparan, ya. Makanya utamakan orang-orang fakir. Bukan berarti kemudian nggak boleh ngundang orang kaya, boleh, ya. Yang nggak boleh apa? Hanya memilih yang kaya, yang miskin ditinggalkan. Itu yang tidak boleh. Kemudian wayam bagi alla yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihim, dan hendaknya dia tidak mengabaikan kerabat-kerabatnya di dalam menjamu mereka, ya. Jadi jangan lupakan kerabat. Berbuat baik kepada kerabat, ya, pahalanya dua sekaligus. Pertama, pahala sedekah, kedua, pahala mengeratkan hubungan kekerabatan, ya. Maka jangan sampai kawan dijamu, ditraktir, ya, tapi kerabat hidupnya menderita, dia fakir, dia miskin, tidak pernah diperhatikan. Fa inna ihmalahum yujibul ihasha wa qati'atar rahim. Maka mengabaikan kerabat itu melazimkan, ya, dua perkara. Pertama, menyebabkan tanda tanya besar. Orang pasti bertanya-tanya, kok ini kerabatnya tidak pernah dikunjungi, ya, tidak pernah diperhatikan, bahkan dia ngundang banyak orang ke rumahnya, kerabatnya tidak diundang. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah manusia. Kedua, menyebabkan qati'atur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Padahal Rasulullah mengingatkan kita, ma min dzambin ajdaru fihi ayu ajilallahu bi'adzabin min indihi fid dunya qabla adzabi yaumil qiyamah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih cepat mengundang hukuman dari Allah, tidak nunggu akhirat, tapi di dunia sudah dihukum oleh Allah, ya, kecuali dua dosa. Pertama, kezaliman. Kedua adalah memutus hubungan kekerabatan. Maka mengabaikan kerabat, ya, nggak diundang kerabat, nah itu pasti menyebabkan terputusnya silaturahim, dan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kadzalika yura'i at-tartiba fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Hendaknya dia memperhatikan urutan, ya, dalam mengundang kawan-kawannya dan relasi-relasinya. Kalau kita misalnya hanya mampu mengundang sebagian, maka harus sesuai urutan. Undang yang rumahnya lebih dekat dengan kita, ya. Bapak punya kawan ada 100, rumah bapak di Cibubur, ya, maka utamakan kawan-kawan Cibubur dulu. Jangan yang di Bandung dikejar-kejar, Cibubur dilupakan, ya. Ini melupakan urutan. Atau misalnya
kita hanya sanggup mengundang tamu karena rumah kita tidak terlalu besar di komplek perumahan, kapasitas 50 orang. Maka dahulukan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Baru setelah itu ya kawan-kawan. Wala yaqsuda bida'watihi al-mubahata wat-tafakhur. Dan hendaknya ketika dia ngundang orang ke rumah itu tidak meniatkan untuk ya pamer dan berbangga-bangga ya. Nah, ini merusak nilai-nilai ibadah. Kita ngundang orang ke rumah ya, itu dapat pahala silaturahim, dapat pahala menjamu tamu, dapat pahala sedekah. Maka bisa rusak kalau niatnya salah, niatnya pamer, niatnya show ya. Ditambah lagi terkadang itu melukai tamu kita. Tamu kita orang-orang fakir, kita undang ke rumah kita, lalu kita presentasi barang-barang mewah kita ya. Ini piring nih beli di Itali, harganya sebijinya tahu nggak berapa? 5 juta ya. Ini tanaman jenis ini ya, janda bolong, ini harganya satunya 10 juta ya. Ini mobil keluaran terbaru, mobil listrik ini Pak, nggak pakai solar, nggak pakai bensin ya. Ini harganya sekian M. Ini melukai hati tamunya ya. Jangan sampai nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai ya ukhuwah, nilai-nilai sedekah dirusak ya dengan niat-niat seperti ini. Bal isti'malas sunnati fi it'amit ta'am wastimalata qulubil ikhwan. Tapi yang benar, ketika kita ngundang orang ke rumah, niatnya adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi tentang it'amut ta'am, memberi makan ya. Kemudian merekatkan hati manusia. Wa idkhalas sururi ala qulubil mu'minin, dan meniatkan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin ya. Orang yang memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin, maka itu sedekah baginya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'u may ya'lamu annahu tashuqqu alaihi al-ijabah. Jangan mengundang orang yang kita tahu kalau mengundang dia itu maka berat ya. Kalaupun dia mau datang, itu pasti memaksakan diri, pasti mengcancel sekian banyak acara ya. Bapak misalnya syukuran ya, syukuran akikah, ngundang presiden, nggak perlu ya, kasihan presiden banyak urusannya ya. Dia kunjungan ke sana kemari, dia ngurusi banjir Jakarta, dia bagi bansos ya. Lalu kita undang ke rumah kita untuk sekedar acara akikah ya. Au idza hadara ta'azza bil hadirina bisababin minal asbab. Atau kita mengundang orang yang kalau dia datang itu maka dia tersiksa dengan banyaknya orang yang hadir ya. Ada keadaan tertentu yang tidak bisa kumpul dengan kerumunan manusia ya. Seperti orang lagi sakit, sakitnya pun sakit parah ya, jantung stadium sekian, yang kalau dengar suara berisik maka nyawanya terancam ya. Lalu kita paksakan datang ya, pokoknya antum harus datang. Kalau antum nggak datang, wah nggak lengkap rasanya. Saya nggak bisa, saya lagi kurang sehat, saya kirim ambulan jemput antum. Ini memaksakan diri
Ya, jangan. Ya, itu membuat orang tersebut merasa tersiksa. Kemudian berikutnya, wa amma adabul ijabah. Ya, adapun adab di dalam menyanggupi kedatangan. Kalau tadi adab mengundang, nah sekarang adab kita memenuhi undangan. Fa in kanat da'wata ursin, kalau undangannya itu undangan pernikahan, ya, walimatul urus, fal ijabatu 'alaiha wajibatun, maka memenuhi undangan itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Idza da'ahul muslim fil yaumil awal, ketika yang mengundang itu seorang muslim, ya, pada hari pertama, artinya hari pernikahan. Ya, kalau sudah sekian hari, ya, sudah selesai akad nikahnya, maka tidak ada kewajiban untuk, ya, datang. Tapi di hari pertama, ya, maka ada kewajiban untuk datang. Kalau kita tidak punya uzur yang syar'i, maka upayakan untuk bisa hadir semaksimal mungkin. Wa in kanat li ghairihi fahiya jaizah, kalau undangannya selain pernikahan, ya, maka mendatanginya itu boleh, tidak sampai wajib. Summa yambagi alla yakhussal ghaniya bil ijabah dunal faqir. Kemudian hendaknya seseorang itu tidak hanya mengkhususkan hadir ketika diundang orang kaya. Ini siapa yang ngundang? Ya, Pak Bupati. Ya, ini siapa yang ngundang? Pak RW. Wah, ini orang kaya ini datang. Begitu yang mengundang orang miskin tidak mau datang. Ini salah. Ya, enggak boleh seorang mukmin melakukan hal seperti itu. Wala yamtani aminad da'wati likaunihi shaiman, dan hendaknya tidak, ya, mencegah dirinya untuk hadir hanya karena alasan dia puasa. Puasa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Sedangkan memenuhi undangan ini hablum minan nas. Maka sekalipun puasa, kalau diundang orang datang. Bal yahduru, ya, tetapi yang betul dia hadir. Fa in kana tatawwu'an wa alima anna fitrahu yasurru akhahul muslim falyuftir. Kalau puasanya cuma puasa sunnah dan dia tahu kalau dia membatalkan puasanya maka saudaranya itu senang, maka hendaknya dia batalkan puasa sunnah. Ya, jadi begitu pentingnya memenuhi undangan. Sampai sekalipun kita sedang beribadah kepada Allah dengan puasa sunnah, lalu kita tahu kawan kita ini senang kalau kita makan bersamanya, maka batalkan. Ya, Bapak tetap dapat apa? Pahala. Ini pentingnya memenuhi undangan saudara kita yang muslim. Fa amma in kana ta'amu haraman falyamtani minal ijabah. Adapun kalau kita tahu yang dihidangkan ini makanan haram, baik haram secara jenisnya, ya, misalnya yang disuguhkan ini, ya, B2, nggak perlu dijelaskan kan Pak, paham ya? B2 diguling, ya, masih lengkap beserta kepalanya, ya, maka nggak boleh hadir di tempat di mana hidangan yang disuguhkan itu hidangan haram. Atau misalnya kita tahu di situ disuguhkan khamr, ya, seperti sebagian orang kalau ngadain acara maka pasti diiringi khamr,
diiringi yang haram, ya, maka nggak boleh kita mendatanginya. Atau bukan jenisnya yang haram, ya, tapi sumbernya haram. Ya, Bapak tahu misalnya si fulan ini koruptor, ya, kekayaannya itu ya mayoritasnya bersumber dari yang haram, bahkan bisa dipastikan 100% kekayaannya itu haram hasil korupsi, ya. Atau mata pencahariannya haram, dia misalnya ya pedagang makanan haram atau minuman haram, ya, dia punya kedai khamr misalnya, atau jualannya makanan haram, ya, sate B2 misalnya, sehari-hari itu pekerjaannya, maka bisa dipastikan mata pencahariannya haram. Maka nggak boleh kita datang diundang orang yang seperti itu. Wa kadzalika idza kana thammata furushun muharramah au inaun muharram au mizmarun au suratun, ya. Demikian pula tidak boleh datang jika tempatnya, ya, tikarnya itu tikar yang haram, ya. Maksudnya apa? Berasal dari sumber yang haram. Demikian pula wadahnya itu haram, ya. Seperti misalnya wadahnya itu terbuat dari emas dan perak, ya, nggak boleh kita makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi dalam hadisnya, la tashrabu min ina'iz zahabi wal fiddah, jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu min sihafihima, jangan pula kalian makan dari wadah yang terbuat dari keduanya, maksudnya emas dan perak. Apa di antara alasannya? Kata Nabi, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Wadah emas perak itu adalah, ya, untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian orang-orang yang beriman di akhirat, ya. Maka ulama berijma nggak boleh makan minum dari wadah emas dan perak, ya, karena ini menyamai orang-orang kafir, bahkan menyebabkan kalau kita melakukan itu di dunia, maka kita tidak mendapatkan kenikmatan itu kelak di akhirat, ya. Maka kalau Bapak tahu, ya, acaranya itu piringnya emas, gelasnya perak misalnya, ya, maka nggak boleh datang. Demikian pula kalau di situ ada hal-hal yang haram. Contohnya apa, Pak? Di situ dihadirkan musik, ya, undangannya tertulis di bawah NB, ya, dimeriahkan oleh artis dangdut misalnya, ya, fulan atau fulana, ya, maka nggak boleh hadir. Kalau pernikahan gimana, Ustaz? Sekalipun acara pernikahan, kalau di situ disuguhkan yang haram, ya, penyanyi-penyanyi yang pakaiannya, ya, tidak jelas, maka haram hukumnya menghadiri acara yang seperti itu. Makanya kalau ada kawan nggak datang, jangan disalahkan, ya. Ente sombong banget, saya undang di acara kawinan anak saya nggak mau datang, ya. Saya datang tuh sampai gang. Begitu saya lihat dari kejauhan, ya, ada yang haram, saya pulang lagi, ya. Jadi nggak boleh datang kalau di situ terdapat yang haram.
Wa kadzalika idza kana da'i zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw mufakhiran bi da'watihi. Bahkan kata Imam Ghazali, demikian pula tidak boleh datang kalau yang mengundang itu orang zalim, orang fasik, ya, orang ahli bid'ah, atau orang yang menyombongkan diri dengan undangannya. Ya. Mengapa tidak boleh orang fasik? Ya, apalagi bapak aktivis masjid, pengurus masjid, aktivis dakwah, dikhawatirkan nanti manusia memahami kita mendukung kezalimannya dan kefasikannya. Ya. Karena kedatangan seorang dai, seorang aktivis masjid, aktivis dakwah, itu ada maknanya. Ya, apalagi era teknologi informasi seperti hari ini, yang apa-apa serba viral. Jangan sampai nanti viral nih ketua DKM aja hadir, ya. Karena makna kehadiran itu besar, ya. Kehadiran itu ada maknanya. Kemudian wayam bagi alla yaqsuda bil ijabati ila da'wati nafsal akli bal yanwi bihi al iqtida bis sunnah. Dan hendaknya kita niat memenuhi undangan itu tidak sekedar niat makan. Ya, bapak diundang walimah, wah makan enak yuk. Jangan, niatnya jangan sekedar makan, tapi niat mengikuti sunnah, memenuhi undangan. Ya, orang itu datang, maka dia mendapatkan bagian yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niatnya. Bapak, ibu sama-sama mendatangi walimah. Yang satu niat makan enak, apalagi dari rumah sudah direncanakan, ini pagi ini nggak usah sarapan, ya, supaya nanti siang muat banyak ini, double strike. Ya, jadi sudah diniatkan, niatnya makan enak saja. Yang satu datang niatnya memenuhi undangan, mengamalkan sunnah. Mana yang dapat pahala, Pak? Ya, yang dapat pahala yang kedua. Sekalipun yang kedua ini makannya lebih banyak dari yang pertama, ya, dia dapat pahala karena niatnya menghidupkan sunnah. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, wa yanwi ikrama akhihil mu'min, memuliakan saudaranya orang yang beriman. Wa yanwi siyanata nafsihi amman yusi'u bihi dhann farubbama qila anhu idzam tana'a hadza mutakabbir. Kemudian di antara niatnya adalah selain memuliakan saudaranya orang yang beriman, dia niat menjaga diri dari suudzon orang lain, supaya orang lain tidak suudzon kepada dirinya. Ah, ini sombong, ini diundang nggak mau datang. Maka dia jaga supaya orang lain tidak suudzon. Ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penting, karena terkadang setan itu menghadirkan was-was di tengah manusia melalui apa? Celah-celah suudzon. Bahkan Nabi mengantisipasi itu. Ya, makanya ketika Nabi berjalan bersama salah satu istrinya, yaitu Safiyah binti Huyai, lewatlah dua orang Ansar. Maka Rasulullah panggil keduanya, ala rislikuma, kalian berdua kemari. Kata Nabi, hadhihi Safiyatu bintu Huyai, yang bersamaku ini adalah Safiyah binti Huyai. Maka dua orang Ansar ini merasa nggak enak, karena seolah-olah dia suudzon kepada Nabi. Maka dia berkata, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasul, kami nggak mungkin suudzon kepada engkau.
Maka Rasulullah kemudian bersabda, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam akhsha ayyaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Setan itu berjalan pada diri manusia melalui aliran darah, ya. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis seperti ini itu bisa dimaknai dari dua sisi. Pertama dari sisi zahir, artinya setan berjalan melalui aliran darah. Allah beri kemampuan untuk itu. Kedua, artinya setan selalu meliputi kehidupan manusia, mencari celah untuk menyesatkan manusia dari berbagai cara. Makanya kata Nabi, aku khawatir setan menimpakan sesuatu di hati kalian berdua, ya. Jadi penting mengantisipasi suudzon manusia, ini penting. Terakhir, wayam bagi ayyatawadha'a fi majlisihi idza hadara wala yatasaddar wa in ayyana lahu sahibud dari makanan lam yatta'idhu wala yuksiran nazar ilal makan alladhi yakhruju minhu ta'am fa innahu dalilun ala syarahi. Ya, hendaknya dia tawadhu di majlis yang dia hadiri, karena statusnya adalah tamu. Kita ini tamu, ada tuan rumah, maka tamu itu tawadhu terhadap tuan rumah. Jangan sampai jadi tamu tapi petanteng-petenteng. Ya, wala yatasaddar, jangan ngatur-ngatur. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ada es buah nggak? Panas banget ini. Ya, tolong AC nyalain, gedein. Ya. Ini kalau makan bakso enak nih. Coba cari bakso yang ya mereknya ini. Ini tamu kurang ajar. Ya, tamu nggak boleh ngatur-ngatur tuan rumah. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, wa in ayyana lahu sahibud dari makanan lam yata'idhu. Kalau tuan rumah sudah menentukan tempat untuk tamunya, silahkan duduk Pak. Ya. Maka jangan melampaui batas. Ya, disuruh duduk di kursi misalnya, minta sofa, ada nggak sofa? Ya. Nggak biasa saya duduk di kursi seperti ini. Ya, minta sofa lah. Nggak ada sofa Pak di sini. Coba pesen sebentar, itu di situ ada, ya, ada mall. Ini tamu yang kurang ajar. Wala yuksiran nazar, tidak boleh banyak melihat ilal makanil ladzi yakhruju minhu ta'am, ke tempat di mana makanan itu dikeluarkan. Ya, misalnya dapur di sebelah sana, maka makanan keluar dari pintu dapur, lalu kita melihat-lihat begini, ya, itu nggak boleh. Apa sebabnya? Fa innahu dalilun ala syarah, itu menunjukkan sifat rakus. Ya, maka kita hanya boleh melihat makanan yang dihidangkan ke kita. Ya, jangan melirik yang ada di dapur, itu menunjukkan sifat rakus. Inilah pembahasan tentang adab mengundang dan memenuhi undangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan mudah-mudahan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini semakin mendekatkan kehidupan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik menyangkut kehidupan kita pribadi maupun kehidupan kita secara sosial, sehingga dengan dekat terhadap sunnah Nabi, kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.